Jadi, proses penjemuran pun dilakukan. Proses penjemuran dilakukan di bawah sengatan sinar matahari. Di sini tak hanya intip dalam ukuran besar yang dibuat, tapi ada juga intip mini yang diberi taburan rasa yang menggugah selera. Jika sudah cukup kering, kerak-kerak ini selanjutnya digoreng ke dalam kuali yang berisi minyak panas. Goreng hingga kerak nasi mengembang dan berukuran lebih besar. Selain itu, warna kerak pun menjadi agak kecoklatan. Setelah digoreng, diamkan sejenak lalu siapkan aneka bahan yang dijadikan sebagai toppingnya. Ada rasa strawberry, blueberry, kismis, keju, abon, durian, dan masih banyak lagi. Dalam satu intip ini bisa diberi topping hingga 14 rasa yang berbeda. Dan jika Anda berminat, Anda juga bisa memilih sendiri topping yang Anda inginkan. Setelah semua topping diletakkan pada intip, lalu kemas dan beri label, lalu siap untuk dipasarkan. Untuk Anda yang berada di luar kota, Anda dapat memesan intip aneka rasa ini melalui media sosial Instagram. Selain menjadi camilan yang menarik, intip aneka rasa ini juga layak loh untuk dijadikan oleh-oleh. Dijamin akan membuat senang keluarga di rumah. Satu lagi kuliner menarik yang patut Anda cicipi saat berada di Kota Benawan. Nah, yang paling spesial di sini yaitu sajian sego kalong dengan nasi merah dan sayur terancam. Semuanya disajikan bersama sambal cabuk yang spesial. Sambal cabuk adalah sambal yang terbuat dari ampas biji wijen dan kelapa yang telah dibakar sehingga membentuk pasta berwarna hitam. Setelah dipepes, rasanya yang muncul unik dan lezat. Bentuknya yang seperti pepes ini menjadikan sambal ini unik dan tak terlihat jika memiliki rasa yang pedas. Dengan suasana yang mendukung, sego kalong sangat pas untuk Anda yang ingin menikmati makan malam yang nikmat. Bagaimana, tertarik untuk berkunjung kemari? Sahabat masih berputar di tempat yang sama, Anda juga bisa menikmati ketan susu aneka topping. Jika biasanya ketan hanya dijadikan sebagai camilan, di sini ketan susu justru dijadikan sebagai menu utama. Rumah makan Sego Kalong Solo ini memang menawarkan konsep yang klasik dan menarik. Sajian ketan susu dihadirkan dengan beragam topping dan kuah sehingga membuatnya tak membosankan untuk selalu dinikmati. Untuk membuatnya dimulai dari menaruh ketan di wadah yang terbuat dari gerabah. Lalu berikan topping mesis, sereal, biskuit coklat, dan irisan keju. Sebagai pamungkas, beri susu putih sebagai kuahnya. Ketan susu yang mantap siap untuk disantap. Yummy! Sahabat Ragam, selain terkenal akan kulinernya, Solo juga punya beragam kreasi minuman yang menyegarkan. Puas dengan aneka kuliner yang nikmat, memang harus ditutup dengan minuman yang menyegarkan. Nah, tak perlu kata lama-lama, yuk kita simak informasinya. Dengan es dawet bukan? Sajian yang satu ini merupakan kreasi asli Indonesia yang mendunia. Nah, kalau di Solo ada menu yang merupakan pengembangan dari es dawet bernama es dawetan. Bahan utama yang dipakai tetaplah cendol, namun diberi aneka topping tambahan seperti tape ketan, biji selasi, mutiara, buah stroberi, melon maupun semangka. Tak lupa ditambahkan es batu, gula jawa yang dicairkan serta tentu saja santan. Kok jadi mirip es campur ya? Es dawetan mempunyai cita rasa unik, perpaduan manis dan gurih dari santan serta tambahan rasa buah yang segar. Anda dapat menemukan es unik ini di pasar tradisional maupun pedagang keliling. Jadi selamat mencoba ya. Minuman segar berikutnya yang dapat Anda jadikan pilihan saat cuaca panas yaitu es gempol pleret. Ya, minuman populer ini memang bisa ditemukan di seputar daerah Jawa lain, bahkan hingga ke seberang pulau. Namun tahukah Anda jika Solo merupakan tempat awalnya es gempol pleret ini tercipta? Sesuai namanya, topping es ini dinamakan gempol dan pleret yang terbuat dari tepung beras. Untuk kuahnya sendiri mirip dengan dawet karena terbuat dari santan gula cair. Yuk kita lihat bagaimana proses pembuatannya gempol dan pleretnya. Bahan utamanya adalah beras dengan kualitas terbaik yang digiling sendiri hingga menjadi tepung. Ya, menurut pembuatnya, untuk menghasilkan gempol yang baik dan bulat sempurna,
matang tidak bisa menggunakan tepung beras yang dijual umum. Lalu tepung beras dibentuk menjadi bola-bola dengan ukuran yang besar dengan menggunakan tangan. Kepal-kepal tepung beras hingga menjadi keras dan siap untuk dikukus. Proses mengukus adonan gempol dan pleret ini sekitar 45 menit hingga adonan menjadi setengah matang. Siapkan rebusan air dengan daun pandan. Ini berguna untuk membuat adonan hingga menjadi kalis. Setelah adonan setengah matang, angkat bola-bola beras ketan. Kemudian hancurkan pada tampah dan aduk-aduk dengan tangan. Tambahkan air daun pandan. Selain untuk menambah aroma, juga untuk membantu adonan menjadi kalis. Selanjutnya sisihkan adonan dengan pisau sisir sehingga menjadi butiran-butiran tepung beras yang cukup besar. Setelah butiran banyak, tuangkan ke tampah dan bentuk menjadi bulat seukuran genggaman tangan. Dan bentuk hingga adonan habis dan menjadi gempol. Terakhir, kukus gempol hingga matang. Gempol sudah jadi, bagaimana dengan pleretnya? Adonannya sih sama, namun setelah menjadi adonan yang kalis, pleret diberi tambahan gula merah yang telah dicairkan dan diaduk hingga menyatu. Setelah berubah warna, adonan kemudian dibentuk dan dikukus hingga matang. Gempol dan pleret yang telah matang siap untuk disajikan bersama kuahnya. Rasa manis dan tekstur unik dari isinya membuat es ini disukai banyak orang. Bagaimana dengan Anda? Nah, setelah seharian menikmati es yang menyegarkan, Solo juga memiliki minuman yang bisa menghangatkan badan saat malam tiba, bernama wedang kacang. Tak usah bingung jika Anda jarang mendengar olahan ini karena wedang kacang memang sudah agak langka keberadaannya. Namun, otentik khas Kota Bengawan ini dibuat dari kacang tanah kupas yang direbus dalam waktu lama. Proses ini membuat kacang mendapatkan tekstur yang lembut dan lumer di mulut ketika diseruput bersama kuahnya. Bukan sekedar empuk seperti kacang tanah rebus loh ya. Wedang kacang disajikan bersama dengan air jahe yang akan memberikan rasa hangat. Perpaduan kacang dan air jahe akan menciptakan cita rasa unik yang sulit dilupakan. Tak hanya wedang kacang, Anda juga dapat menikmati wedang asle yang juga menyegarkan. Kalau wedang asli ini berisi ketan, agar-agar, roti, gula, dan santan. Jika Anda ingin menikmati kedua minuman tersebut, Anda harus sabar menunggu, karena penjualnya baru buka saat malam tiba. Selamat mencoba!